Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel Newspoint. Untuk Anda penggemar lagu-lagu yang bertemakan cinta romantis, tak ada salahnya jika Anda mendengarkan single dari Maria Kalista yang berjudul Love Station. Single ini bergenre pop modern dengan sentuhan orkestra. Maria Kalista, penyanyi yang memulai karir dari ajang pencarian bakat di tahun 2008 ini, menampilkan model musik pop Disney, dan dengan suara lembutnya ia berharap singlenya tidak hanya diterima oleh pendengar di Indonesia, tapi juga pendengar di kalangan internasional. Single ini ceritanya tentang cinta ya, percintaan sepasang kekasih, mereka bertemu dan akhirnya mereka sama-sama yakin kalau ya mereka memantapkan hubungannya ke jenjang pernikahan, gitu aja sih sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau ngomongin cinta kan nggak melulu untuk pasangan sih ya, bisa ke orang tua, bisa ke sahabat, bisa juga ke sang pencipta gitu sih. Penggarapannya ya yang buat musiknya ini Popo Pauza, yang bikinin lagunya Popo Pauza, yang bikinin liriknya Mr. Jeremy Gregg, terus video klipnya Mas Eman Pradipta, stringnya diisi sama Ko Alvin. Terus disupport sama 76 Rider, terus diproduksi oleh Katawela Production. Musiknya menurut aku sih beda ya dari yang sekarang ini ada gitu kan. Ya ini lagu-lagunya lebih kayak Disney gitu, terus berbahasa Inggris, terus juga ya mungkin agak lebih mature lah ya, ngungkapin cintanya. Pemilihan liriknya juga beda dengan lagu-lagu yang sekarang. Yang ini liriknya lebih apa ya? Ya lebih caranya orang dewasa ngungkapin cinta gimana sih gitu. Ya gitu. Harapannya sih banyak orang yang suka lah ya. Terus orang-orang tuh menyukain lagu ini tuh ya bermacam-macam gitu, nggak cuman suka Love Station karena karena liriknya bagus, karena suaranya bagus, karena karena nadanya enak gitu. Berharapnya sih yang suka ini ya macam-macam gitu loh. Ada yang suka karena musiknya, aransemennya, dan harapannya mereka bisa mengambil sebuah pelajaran yang bisa diterima untuk masing-masing pendengar gitu ya kan. Mungkin anak musik bisa bisa dijadikan referensi lah ya, referensi untuk mereka bermusik gitu. Bisa didengarin di YouTube channel aku Maria Kalista Official, atau di digital platform yang teman-teman punya, atau bisa juga mampir ke Instagram aku Maria Kalista 92. Di bio aku ada linknya, bisa tinggal klik. Peserta MTQ mahasiswa UB kategori debat ilmiah Al-Quran memasuki babak penyisihan. Para peserta mendapat penilaian dari juri yang sudah berpengalaman sejak pelaksanaan MTQ UB tahun 2017. Malavi Meliana Devi, salah satu juri dari debat bahasa Arab ini, menuturkan para peserta akan dinilai dari beberapa aspek. Salah satunya adalah penguasaan argumentasi dalam peserta berdebat.
Alhamdulillah kebetulan kami berdua ini sudah menjuri di sini dan juga melatih sejak tahun 2017. Oke, untuk teknis penjurian seperti biasanya ini terdiri dari 2 tim. Kemudian kami akan mencari dari berbagai sisi. Salah satunya yang paling penting adalah dari sisi bagaimana dia mempertahankan argumen dan memecahkan sebuah permasalahan. Kemudian yang kedua adalah dari sisi bahasa. Karena yang kita bahas adalah bahasa Arab, dan juga yang ketiga adalah bagaimana caranya anak-anak bisa merapikan, bagaimana caranya dia berbicara, strategi dalam perdebatan dan lain sebagainya. Itu yang kami nilai dan kami juri, dan juga penguasaan terhadap masalah seperti itu. Pembelajaran Al-Quran saat ini tidak hanya secara konvensional, namun juga menggunakan teknologi. Penerapan aplikasi dalam pembelajaran Al-Quran saat ini menjadi salah satu media dakwah dalam masyarakat. Aplikasi inilah yang menjadi salah satu lomba dalam musabaqah tilawatil Quran mahasiswa tingkat Universitas Brawijaya. Jadi bidang desain aplikasi Al-Quran itu sendiri merupakan perlombaan terkait pembuatan atau perancangan desain aplikasi terkait Al-Quran atau bidang keislaman. Alhamdulillah untuk bidang DAG sendiri ini ada 4 peserta dengan rincian 2 dari Filkom, 1 dari FEB, kemudian 1 lagi dari PSDKU Kediri. Kemudian untuk komponen-komponen penilaian yang dinilai itu yang pertama terutama terkait proposal dan gagasan ide dari aplikasi yang diajukan oleh peserta beserta kelayakan implementasinya nanti dan juga keunikannya. Kemudian juga dinilai terkait kesiapan peserta untuk melakukan dan memaparkan aplikasinya di sesi presentasi pada saat final pelaksanaan bidang DAG di Gedung Widyayaka pada hari Jumat tanggal 17 Juni ini. Dukungan pembinaan dari fakultas menjadi motivasi penting bagi Mubarak, mahasiswa MIPA UB untuk mengikuti MTQ UB. Selain mencari pengalaman, Mubarak mengaku keikutsertaannya dalam MTQ mahasiswa tahun ini juga untuk mengukur hasil pembinaan dan latihan yang sudah rutin dia jalani. Turun di cabang tilawah, Mubarak sudah berlatih intensif dengan bimbingan pelatih yang sudah ditunjuk secara intensif. Untuk motivasinya yang pertama ingin menambah pengalaman pastinya Bu. Kemudian di tahun lalu alhamdulillah juga mengikuti, tetapi memang belum rezekinya, dan akhirnya di tahun ini kayak penasaran gitu, jadinya ingin mengikuti lagi seperti itu. Apa saja sih persiapannya mengikuti? Ya untuk persiapannya kita latihan terus menerus, dan alhamdulillah kalau dari fakultas saya alhamdulillah memfasilitasi untuk adanya pembinaan, dan juga selain itu kita juga mengikuti pembinaan dari UKM Seni Religi. Jadi pembinaan yang saya ikutin itu ada dari UKM, terus juga ada dari fakultas sendiri. Jadi latihan terus menerus belajar, merasa gimana ya, belum cukup atas apa yang pernah dipelajari, terus atas apa yang pernah didapat kayak gitu. Tanggapannya dengan yang tadi udah puas atau gimana Mas? Kalau dari saya sendiri, saya merasa cukup insya Allah. Tapi mungkin untuk ke kancah ke nasional untuk MTQ, ini kan untuk MTQ UB, mungkin saya rasa insya Allah cukup. Tetapi kalau untuk ke kancah nasional itu masih belum cukup sih, butuh belajar lagi. Dewan juri yang melakukan penjurian pada MTQ UB kategori tilawah mengaku apresiatif terhadap pelaksanaan MTQ tahun ini. Ahmad Nafi, salah satu juri, melihat dari peserta yang ada cukup banyak yang memiliki talenta bagus pada bidang tilawati Quran. Dari 14 peserta kategori tilawah, Nafi mendapati separuh peserta memiliki kemampuan bagus yang perlu terus mendapat pembinaan.
pada saat ini peserta yang hadir sudah cukup, tapi kami sebagai Dewan Juri yang pertama memberikan apresiasi yang bagus atas pelaksanaan ini, karena dari sini akan muncul calon-calon pembaca yang baik. Dari sekian peserta, 14 di antara mereka ada suara-suara yang tangguh dalam arti bagus. Memang yang lain masih butuh latihan, tapi setidaknya dari 14 itu masih ada katakanlah 6 yang nanti bisa diolah kembali oleh UB untuk dipersiapkan pada musabaqah yang sifatnya nasional untuk mahasiswa. Jadi pelaksanaan ini perlu, oleh karena itu tidak perlu di sini saja, mestinya perlu pembinaan. Oleh karena itu UB harus bekerja sama dengan katakanlah para pembina yang bisa mengantar para peserta ini lebih menyempurnakan bacaannya, sehingga kekurangan pada saat ini bisa tertutup dengan pembina-pembina yang juga bagus. Tidak hanya mahasiswa UB yang jago dalam membuat inovasi, namun alumni UB juga tidak kalah dalam membuat inovasi. Salah satunya Prayogi, alumni FTP UB yang menelurkan Suspit, sebuah mesin pasteurisasi untuk susu dan madu. Melalui PT Brawijaya Smart Industry, alumni FTP UB merancang mesin yang mampu melakukan proses pasteurisasi dengan cepat. Produk Suspit sendiri ini adalah sebuah mesin alat untuk proses pasteurisasi, di mana pasteurisasi bisa menggunakan susu, madu, dan segala bahan cair yang lainnya. Kegunaan dari pasteurisasi sendiri itu untuk mereduksi bakteri yang di dalam minuman tersebut agar minuman tersebut lebih awet. Di sini suhu pasteurisasi bisa kita atur dari suhu 63 atau bisa sampai 73. Di mana di suhu tersebut dapat mereduksi beberapa bakteri yang dapat merusak bahan, namun dapat juga menjaga nutrisi yang ada di dalam bahannya tersebut. Di sini alat kami ini proses pasteurisasinya secara kontinu, di mana kapasitas yang kita miliki di sini yaitu 100 liter per jamnya, sehingga untuk skala industri sangat cocok digunakan. Untuk kendala sendiri, alat ini kita riset dari tahun 2018 hingga saat ini. Mungkin nanti akan dilakukan riset kemudian di selanjutnya agar mencapai produk yang lebih optimal. Namun di alat ini di Suspit sendiri sini pun itu sudah dapat digunakan dalam industri. Suspit, karya alumni UB, memiliki beberapa kelebihan. Menurut Prayogi, selain mampu melakukan pasteurisasi hingga 100 liter dalam 1 jam, Suspit juga memiliki kelebihan dalam hal pemanasan. Produk lain, kata Prayogi, untuk pemanasan menggunakan api, sedangkan produk Suspit, pemanasan yang dilakukan menggunakan panas dari listrik dan resistansi bahan pasteurisasi. Untuk kelebihannya sendiri dari alat yang lain, untuk pasteurisasi sebelumnya itu menggunakan pemanas dari api, di mana kekurangan dari pemanas menggunakan api itu pemanasannya tidak bisa merata. Sedangkan kalau di Suspit sendiri tidak menggunakan pemanasan dari luar, namun kita memanfaatkan listrik dan resistan dari bahan itu sendiri untuk proses pemanasannya. Jadi tidak ada kontak langsung dari pemanasan dari luar. Sekolah Keragaman UB membekali mahasiswa dengan sifat inklusif, bukan eksklusif. Inklusivitas ini menurut dosen FIB Sigit Prabowo penting karena nilai ini akan membawa mahasiswa terbuka wawasan dan sikapnya dalam menghadapi berbagai perbedaan yang ada. Sigit menambahkan keberagaman saat ini tidak bisa dihindari karena dunia semakin terbuka dan garis batas negara semakin imajiner dengan teknologi. Tapi kami lebih pada pembekalan
kesadaran, menyadarkan mahasiswa, menyadarkan masyarakat secara luas gitu ya, tentang adanya perbedaan, bahwa kita ini berbeda satu dengan yang lain, bahwa perbedaan ini satu hal yang tidak bisa kita bantah, tidak bisa kita tolak. Maka bagaimana kita itu bisa menyikapi perbedaan itu, sehingga kita bisa harus bagaimana bersikap terhadap perbedaan itu supaya kita tidak menjadi seorang yang eksklusif gitu ya, sehingga dengan nilai-nilai yang inklusif, dengan sikap kita yang inklusif itu kita bisa menerima perbedaan itu dengan lebih mudah, dengan lebih lapang dada. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.